Jadi wajar kalau kemudian masyarakat menuntut kinerja yang maksimal dari anggota DPR. Yang jelas ya rakyat yang meminta itu. Jadi kalau rakyat yang meminta, ya harus diperhatikan. Kritik, jangan dihadapkan bahwa Anda siapa, kami wakil rakyat. Loh, Anda kan cuma wakil, rakyatnya ini. Semua rakyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita akan menguber pernyataan dari orang yang selalu mengancam. Pernyataannya kontroversial, orangnya juga kontroversial ya. Pernah banyak dimaki-maki orang karena dianggap melecehkan tokoh senior ya. Orangnya kalau ngomong pedas ya, tapi baik hati. Gitu ya. Ini Arteria Dahlan ancam Komnas HAM _2 berani sentuh DPR, kita bongkar boroknya. Luar biasa. Merdeka.com, anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan mencecar Komnas HAM dalam rapat dengan pendapat hari ini Selasa 15 September. Jadi hari Selasa ya, dengar pendapatnya. Menurutnya Komnas HAM sudah mengganggu kewenangan DPR dalam merancang undang-undang. Kok bisa begitu? Komnas HAM memang sempat memberikan catatan untuk DPR terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Arteria bilang Komnas HAM seperti provokator masyarakat. Komnas HAM harus menjelaskan dulu sikap genit Komnas HAM. Kita nggak boleh jadi genit, Pak. Kalau genit-genit Bapak berhenti saja. Apalagi ini sudah mengganggu kewenangan konstitusionalitas DPR RI. Wah, enak sekali anggota DPR-nya. Dia bisa ngatain orang genit. Maki-maki orang bisa, marahin orang bisa. Tapi begitu dikritik, orang yang dikritik diancam. Luar biasa Arteria Dahlan ya. Ujar Arteria saat RDP di ruang Komisi 3. Tugas kami ini membuat undang-undang bersama pemerintah. Ya, semua orang tahu. Bapak tidak boleh menghasut apalagi jadi provokator. Minta DPR menghentikan membahas rancangan undang-undang ini. Bapak ini siapa, sambungnya. Ini kok aneh ya. Jangankan Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Wajar kalau Komnas HAM kemudian meminta suatu undang-undang tidak diteruskan pembahasannya kalau dia melihat bahwa ada aspek atau potensi pelanggaran HAM. Kan begitu. Dia mewakili kepentingan masyarakat. DPR juga mewakili kepentingan masyarakat. Tapi kan kita tahu tidak setiap saat DPR seirama dengan keinginan masyarakat. Nanti ditanya lagi, masyarakat yang mana? Paling tidak masyarakat yang bersuara itu saja, ya kan? Itu. Misalnya mereka yang bersuara tentang penolakan undang-undang Omnibus Law. Kalau misalnya dikatakan ada juga yang mendukung, ya kita lihat aja banyak yang mendukung atau banyak yang menolak kan. Kita kan tidak bisa kemudian menduga-duga dengan silent majority. Arteria pun mempertanyakan prestasi dan apa yang dikerjakan Komnas HAM bagi Republik ini. Wah, luar biasa ya. Menurutnya, kerja Komnas HAM lebih kepada membayar pegawai saja. Jadi sobat era sekalian, kerja Komnas HAM itu tergantung DPR juga. Jadi kalau misalnya Komnas HAM merekomendasikan pembentukan katakanlah pengadilan HAM ad hoc misalnya, ya tergantung DPR apakah akan menyetujui atau tidak. Jadi tidak semata-mata Komnas HAM bisa menentukan sendiri. Kerja Komnas HAM juga sangat bergantung pada pemerintah dan DPR. Kalau mau kita bongkaran, kita bongkar, Pak. Bapak ini hanya mencari pekerjaan di Republik ini. Anggaran Bapak ini 90% buat belanja pegawai. Kerjanya nggak ada, ucapnya. Luar biasa.
nilai Komnas HAM tak punya prestasi. Politikus PDI itu pun miris dengan anggaran Komnas HAM sebesar 100 miliar rupiah. Tetapi yang disisihkan untuk pemajuan dan penegakan HAM hanya 25%. Akhirnya pemajuan HAM tidak tercapai. Karena tidak ada patriot-patriot yang hadir di situ, semuanya cuma ingin populer. Jadi jangan kritisi DPR, Pak. DPR itu sangat menghormati kelembagaan. Sekali Bapak nyentuh DPR, kita bongkar nih boroknya Bapak seperti apa yang betul-betul dagingnya Pak, tandasnya. Ya kalau memang Komnas HAM borok atau bobrok, ya harus dibongkar juga. Itu kan fungsi pengawasan DPR. Jadi check and balances. Komnas HAM mengkritik DPR dari sisi penegakan HAM-nya, terutama terkait dengan pembentukan undang-undang. DPR mewakili kepentingan masyarakat untuk menilai efektivitas sebuah lembaga, jangan sampai memboroskan anggaran negara. Yang tidak boleh itu sama-sama diam, win-win solution, nggak benar tuh namanya. Justru yang kita tunggu, ya nggak apa-apa, sama-sama buka-bukaan ya, mana yang bobrok, mana yang enggak gitu ya. Diberitakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Saat ini RUU Cipta Kerja sudah masuk pembahasan Panitia Kerja Panja Badan Legislasi. Komnas HAM akan melayangkan rekomendasi pemberhentian pembahasan Omnibus Law Ciptaker kepada pemerintah dan DPR RI. Setelah kami pertimbangkan dengan baik, Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden RI dan DPR RI untuk mempertimbangkan tak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencegah konflik sistem politik, hukum tata negara, tata laksana, dan pemerintahan, ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers secara daring Kamis 13 Agustus. Oh ini flashback mungkin ya. Ahmad menjelaskan alasan Komnas HAM meminta untuk pembahasan RUU tersebut dihentikan. Berdasarkan hasil kajian dan penelusuran bersama organisasi buruh, NGO, dan Balik DPR, hingga sampai pada kesimpulan untuk meminta Omnibus Law Ciptaker berhenti dibahas. Karena prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, katanya. Ya, ini ada komentar-komentar ya. Panji Komring, ini ada 49 komentar ya, lucu. Kok bisa anggota DPR RI mengancam? Lagian kalau emang ada borok yang kalian ketahui, ya dibuka aja. Jangan borok itu kalian jadikan ancaman untuk menutupi borok kalian. Harus cepat di-PAW oleh partainya nih, orang mulutnya selalu bikin malu. Yang tak layak dipilih, jangan dipilih. Yang tak bisa dipercaya, jangan dipercaya. Ya, itu salah satu atau salah dua dari komentarnya. Ya, sobat era sekalian, menurut saya juga aneh. Kok mengancam membuka borok itu? Kalau dia institusi negara yang ada boroknya, ya harus dibuka. Boroknya apa? Jangan sampai kemudian institusi negara itu dijadikan barter, ya kan? Untuk sama-sama menutupi hal yang buruk. Jadi justru menurut saya pernyataan Arteria Dahlan ini agak aneh. Kalau memang Komnas HAM ada bobroknya, ya silahkan harus dibuka. Justru publik harus paham, harus tahu. Karena mereka sudah menggunakan dana publik. Demikian juga DPR. DPR kan tidak boleh imun dari kritik. Karena DPR mewakili kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat berhak menilai kinerja DPR, mengkritik DPR. Pernah misalnya Najwa Shihab mengkritik anggota DPR. Tiba-tiba Arteria Dahlan ini juga yang mengancam agar Najwa minta maaf. Saya kira logikanya kadang-kadang yang dibangun aneh. Namanya wakil rakyat tuh ya harus welas asih kepada rakyat. Namanya wakil rakyat, ya kan? Kan wakil rakyat sudah digaji oleh negara, sudah dibayar oleh negara, diberikan fasilitas yang luar biasa, ya, pakaian yang sangat layak, ya. Kemudian ya semuanya layak lah. Kalau mau berpergian ke luar negeri, ke luar kota juga sangat layak. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat menuntut kinerja yang maksimal dari anggota DPR. Yang jelas ya rakyat yang meminta itu. Jadi kalau rakyat yang meminta, ya harus diperhatikan. Kritik, jangan dihadapkan bahwa Anda siapa, kami wakil rakyat. Loh, Anda kan cuma wakil, rakyatnya ini. Semua rakyat ya.
Jadi maksud saya adalah kalau menjadi pejabat publik tidak boleh terlalu tipis telinganya. Dapat kritik sedikit marah. Tidak hanya marah, mengancam. Wah, luar biasa. Ini apa ya, psikologi kerumunan. Biasanya kan kalau dalam kerumunan tuh orang bisa jadi sok jagoan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia akan di backup. Karena dia punya partai, punya polisi, mungkin juga merasa punya tentara dan lain sebagainya. Ini tidak boleh begitu, ya. Karena justru pejabat-pejabat publik itu semakin dia powerful, harus semakin dia welas asih, makin melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan mengancam. Kalau dia tidak setuju dengan kritik Komnas HAM tersebut, ya silakan dia sampaikan, oh kami tidak setuju, kami begini, atau paling gampang terima kasih atas kritiknya, masukannya, nanti kami akan pertimbangkan. Kan begitu, masa dibilang mengkritik langsung mengganggu tugas konstitusionalnya? Dari mana mengganggunya? Jadi kadang-kadang paradigma berpikirnya aneh menurut saya, ya. Padahal kalau jadi pejabat publik, makin tinggi jabatannya, makin mau menerima kritik harusnya. Kalau kritik itu benar, dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan. Kalau tidak benar, ya sudah, dijadikan bahan refleksi saja. Untuk mengetes mental, apakah kita orang yang berjiwa besar dan berlapang dada. Ya, sobat era sekalian, itu saja soal ancaman Arteria Dahlan, ya. Justru yang kita tunggu adalah Arteria Dahlan benar-benar membuka borok Komnas HAM dan lembaga-lembaga lainnya bila perlu, karena itu dibutuhkan rakyat yang sudah membayar pajak untuk membiayai institusi tersebut. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.